Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang indahnya saling menghargai dalam keberagaman, yaitu pelajaran PAI kelas 4 semester 1. Yang pertama adalah keragaman sebagai sunatullah. Kalian tentunya pasti pernah melihat kalangan dari berbagai bangsa serta suku yang ada di dunia ini. Kalian pernah melihat televisi, media sosial, maupun lihat dengan tatap muka langsung. Perbedaan di antaranya mereka terlihat begitu jelas serta begitu nyata seperti postur tubuh yang mungkin tinggi di antara kita, atau karakternya, bahasanya, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Korea, serta agamanya. Agamanya ya, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Nah, terdapat berbagai bangsa besar ada hidup di negara kita. Misalnya di negara Indonesia ini kita ada yang dari negara Arab, Melayu, Cina, serta Eropa. Negeri kita ini dihuni berbagai aneka ragam suku, mempunyai ciri khas sangat unik. Bahasanya juga bahasanya, pakaiannya, makanannya, karakter dan adatnya berbeda dengan kita. Nah, suku besar terkenal yaitu Jawa. Ada suku Jawa, suku Betawi, Sunda, Ambon, Dayak, Bugis, dan Madura, dan lain sebagainya. Agama yang dianut penduduk Indonesia itu ada Kristen, Islam, Hindu, Katolik, Buddha, serta Konghucu. Yaitu keragaman yang tidak akan bisa kita hindari. Selanjutnya, ajaran kebaikan pada Islam serta selain Islam. Jadi semua agama itu mengajarkan kepada kebaikan, bukan hanya Islam saja, tetapi agama yang lain pasti mengajarkan untuk kebaikan. Nah, Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya kebaikan pada Islam yaitu akhlak yang mulia. Jawaban begitu singkat tetapi begitu mencakup setiap kebaikan. Akhlak mulia ini meliputi suatu akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak terhadap sesama manusia, serta akhlak terhadap alam sekitar kita. Berperilaku baik merupakan pokok ajaran dalam Islam. Aturan syariat Islam begitu lengkap dan sempurna dalam suatu hal berakhlak mulia, tata cara beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Misalnya adalah sholat. Sholat adalah contoh akhlak yang mulia terhadap Allah. Kita sebagai seorang Islam itu hukumnya wajib, yaitu dengan melaksanakan sholat. Nah, anjuran memiliki sikap lemah lembut terhadap sesama, yaitu cabut tumbuhan tanpa ada alasan. Agama adalah contoh suatu akhlak terhadap alam sekitar. Selanjutnya, kebaikan tidak hanya kita kenali dalam suatu agama Islam semata, namun ia pun dikenal pula pada agama-agama yang lain. Nah, setiap ajaran agama pasti mengajarkan pemeluknya agar dapat saling menghormati, membantu kalangan yang lemah, berbuat baik terhadap kalangan tua, memiliki sikap lemah lembut, cintai kedamaian. Agama apapun melarang perbuatan merugikan kalangan lain, misalnya berbohong, mencuri, menipu, berkhianat, serta berbuat lainnya. Jadi setiap agama tidak ada yang mengajarkan tentang keburukan. Nah, saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Nah, saat berteman kalian semuanya tidak boleh pilih-pilih ya, karena adanya perbedaan di antara kalian semuanya. Kalian semua itu nggak ada yang sama, pasti berbeda. Baik perbedaan agama, suku, serta lainnya bukan suatu penghalang agar dapat mewujudkan persaudaraan. Jadi perbedaan itu bukanlah penghalang untuk saling menghormati dan menghargai. Persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama manusia, serta persaudaraan sama bangsa. Karena keragaman sebagai satu keniscayaan atau sunatullah serta anugerah harus kita syukuri
dan menjadi kekuatan agar dapat terus maju bersama. Itulah perbedaan. Perbedaan tidak boleh menjadi penghalang atau menjadi permusuhan. Nah, sikap yang terbaik pada keragaman serta perbedaan merupakan saling menghargai serta hormat, yang dikenal dengan toleransi. Toleransi ini dapat kita wujudkan dengan satu, memberi kebebasan terhadap orang lain, mengakui hak setiap individu, menghormati keyakinan orang lain, dan saling memahami dan menghargai. Contoh, jika kalian berteman dengan agama yang lain, misalnya agama Islam, berteman dengan agama yang lain, nah ketika sudah waktu sholat, melaksanakan sholat, nah kita izin untuk melaksanakan sholat dulu. Dan teman yang lain yang beragama non-muslim, non-Islam, itu ya harus mempersilahkan untuk kita sholat. Begitu juga sebaliknya. Nah, contoh toleransi Rasulullah SAW itu yang pertama, Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang paling perhatian pada keadaan pengemis tua dari Yahudi yang tinggal di suatu sudut pasar Madinah. Nah, setiap hari beliau selalu datang agar menyuapi pengemis ini. Selain usia yang telah tua, ia pun tidak dapat melihat atau tunanetra. Nah, jadi pengemis tua ini adalah sudah tunanetra. Setiap Nabi Muhammad SAW datang untuk menyuapinya, pengemis Yahudi tersebut selalu memanggil Muhammad sebagai orang jahat serta harus dijauhi. Nah, itu karena nggak melihat bahwa Nabi Muhammad itu sebagai orang jahat. Suatu ketika Yahudi tua itu terkejut sekali saat tangan biasanya menyuapinya itu berbeda. Tangan tersebut merupakan tangan dari Abu Bakar As-Siddiq. Selalu ingin ikuti jejak Rasul dalam berbagai hal. Nah, saat itu pengemis dari Yahudi ini mendapat kabar bahwasanya selama ini tangan yang menyuapinya adalah menyuapinya sudah tiada, yaitu tangan Rasulullah. Jadi pengemis tua ini kaget, ternyata yang menyuapi yang selama ini dia benci, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, contoh toleransi yang kedua itu suatu hari Rasulullah jumpa rombongan membawa jenazah lewat di hadapan Rasul. Nabi Muhammad akhirnya berdiri agar menghormati. Sahabat beliau pun secepatnya memberitahu menggunakan nama seperti protes. Rasul, itu jenazah orang Yahudi. Bukankah ia pun manusia? Nah, jawab Rasul. Dengan jawaban demikian, Rasul seolah mengatakan kita semua bahwa bahwasanya siapapun pantas mendapat penghormatan tanpa melihat status sosial serta agamanya, bahkan saat manusia tersebut sudah meninggal. Jadi contoh toleransi di sini adalah Nabi Muhammad itu tidak pandang siapapun untuk bersikap toleransi. Seperti tadi pengemis Yahudi yang setiap hari dia suapi, meskipun pengemis tua itu menganggap bahwa Nabi Muhammad selama ini adalah orang jahat. Dan contoh yang kedua tadi bahwa kita harus juga menghormati berbeda agama, karena semua itu adalah sama, yaitu manusia. Batasan-batasan toleransi, saling hormat serta toleransi antar umat beragama terdapat batasannya ya. Jadi toleransi itu ada batasannya. Jangan sampai korbankan prinsip keyakinan atau akidah agama. Jadi batasan toleransi itu adalah keyakinan atau akidah agama kita. Nah, dikisahkan suatu hari kaum musyrik Makkah tawarkan cara yang damai terhadap Nabi Muhammad SAW. Mereka mengusulkan agar Nabi Muhammad SAW bersama umatnya mengikuti keyakinan mereka, serta mereka pun akan ikuti keyakinan umat Islam. Jadi gantian. Kami sembah Tuhan wahai Muhammad selama setahun, dan kamu sembah Tuhan kami selama setahun juga. Jika agamamu benar, kami mendapatkan keuntungan karena kami pun penyembah Tuhanmu, serta apabila agama kalian benar, kami pun mendapat keuntungan. Nah, Rasulullah SAW menolak usul kalangan musyrik karena tidak mungkin serta tidak akan masuk akal jika terjadi penyatuan agama. Tidaklah mungkin juga perbedaan-perbedaan di antara berbagai agama disatukan pada hati seorang yang begitu ikhlas pada agamanya.
Nah, peristiwa tersebut menjadi sebab turunnya Quran surat Al-Kafirun. Jadi, anak-anak di sini kita harus menjaga toleransi antar umat beragama dalam hal eh, sosial muamalah, karena kita tidak bisa terlepas dari itu semuanya. Nah, toleransi yang kita batasi adalah toleransi tentang keyakinan atau akidah agama kita, karena perbedaan itu tidak mungkin kita hindari. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.